Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esa Satrio Nugroho dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Apa sih sebenarnya jurnal penyesuaian itu? Dan untuk apa tujuan dibuat jurnal penyesuaian itu? Penjelasannya, mari kita bahas pada video berikut ini. Jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Apa sih sebenarnya jurnal penyesuaian itu? Jadi, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun, sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Apa tujuan jurnal penyesuaian? Untuk apa dibuat jurnal penyesuaian pada perusahaan? Yang pertama yaitu agar pada akhir periode akun-akun real terutama aktiva dan utang di dalam neraca menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Yang kedua yaitu agar pada akhir periode akun nominal yaitu pendapatan dan beban menunjukkan jumlah yang benar-benar menjadi pendapatan dan beban pada periode yang bersangkutan. Akun-akun yang membutuhkan penyesuaian. Apa saja sih akun-akun yang membutuhkan penyesuaian? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pemakaian perlengkapan. Bisa ditulis pada jurnal penyesuaian beban perlengkapan pada kolom debit dan perlengkapan pada kolom kredit. Misalnya, dalam neraca saldo per 31 Desember 2018, akun perlengkapan didebit sebesar 16 juta. Adapun perlengkapan yang masih ada per 31 Desember 2018 ternyata tinggal 6 juta. Maka bisa ditulis beban perlengkapan sebesar 10 juta dan perlengkapan sebesar 10 juta. Yang kedua yaitu piutang pendapatan. Piutang pendapatan yaitu pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum dicatat atau belum diterima oleh perusahaan. Bisa ditulis piutang usaha pada kolom debit dan pendapatan jasa pada kolom kredit. Misalnya, pada tanggal 31 Desember 2018 diselesaikan jasa servis komputer untuk sebuah perusahaan sebesar 4 juta. Pendapatan tersebut akan dibayarkan pada Januari 2019. Maka bisa ditulis piutang usaha kolom debit sebesar 4 juta dan pendapatan jasa kolom kredit sebesar 4 juta. Yang ketiga yaitu utang beban. Beban yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum dicatat atau belum dibayarkan. Maka bisa ditulis beban pada kolom debit dan utang beban pada kolom kredit. Misalnya pada tanggal 31 Desember 2018, perusahaan memiliki utang untuk gaji karyawan sebesar 5 juta. Maka bisa ditulis beban gaji pada kolom debit sebesar 5 juta dan utang gaji pada kolom kredit sebesar 5 juta. Yang keempat yaitu pendapatan diterima di muka. Dianggap sebagai utang apabila saat menerima uang pendapatan dicatat sebagai utang dan jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang telah dipakai. Bisa juga dianggap sebagai pendapatan apabila pada saat menerima uang pendapatan dicatat sebagai pendapatan dan jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang belum dipakai. Misalnya pada tanggal 31 Desember 2018
Sebagian bangunan disewakan sebesar 1.200.000 untuk masa 1 tahun. Bisa dianggap sebagai utang. Bisa ditulis pada 1 September 2018, kas pada debit sebesar 1.200.000. Sewa diterima di muka pada kolom kredit sebesar 1.200.000. Dan tanggal 31 Desember 2018 ditulis sewa dibayar di muka pada kolom debit sebesar 400.000. Pendapatan sewa kolom kredit 400.000. Dianggap sebagai pendapatan ketika 1 September 2018 ditulis kas kolom debit sebesar 1.200.000, pendapatan sewa kolom kredit 1.200.000. Dan tanggal 31 Desember 2018 pendapatan sewa debit sebesar 400.000, sewa diterima di muka kredit 400.000. Yang kelima yaitu beban dibayar di muka. Dianggap harta apabila pada saat mengeluarkan uang beban dicatat sebagai harta dan jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang telah dipakai. Dianggap beban apabila saat pengeluaran uang beban dicatat sebagai beban dan jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang belum tersisa. Misalnya pada 1 Agustus 2018 dibayar premi asuransi sebesar 2.400.000 untuk pertanggungan 1 tahun. Dianggap sebagai harta. Pada 1 Agustus 2018 asuransi sebesar di muka ditulis pada kolom debit sebesar 2.400.000 dan kas pada kolom kredit sebesar 2.400.000. Pada tanggal 31 Desember 2018 beban asuransi pada kolom debit sebesar 1 juta dan asuransi dibayar di muka pada kolom kredit sebesar 1 juta. Dianggap sebagai beban pada 1 Agustus 2018 beban asuransi ditulis pada kolom debit sebesar 2.400.000, kas pada kolom kredit sebesar 2.400.000. Pada 31 Desember 2018 asuransi dibayar di muka pada kolom debit 1 juta rupiah dan beban asuransi pada kolom kredit sebesar 1 juta rupiah. Yang keenam yaitu penyisihan piutang. Bisa ditulis beban kerugian piutang pada kolom debit dan cadangan kerugian piutang pada kolom kredit. Jumlah yang dicatat harus sesuai dengan jumlah yang ditaksir. Misalnya, dalam neraca saldo per 31 Desember 2018, akun piutang usaha sebesar 40 juta. Besaran taksiran kerugian piutang ditetapkan sebesar 2% dari jumlah piutang usaha. Maka bisa ditulis beban kerugian piutang pada kolom debit sebesar 8 juta dan cadangan kerugian piutang pada kolom kredit sebesar 8 juta. 8 juta ini diperoleh dari 2% dari 40 juta sama dengan 8 juta.
Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu beban penyusutan. Beban penyusutan bisa ditulis pada kolom debit dan akumulasi penyusutan pada kolom kredit. Misalnya, mesin yang dimiliki perusahaan disusutkan sebesar 1.200.000, maka bisa ditulis beban penyusutan pada kolom debit sebesar 1.200.000 dan akumulasi penyusutan pada kolom kredit sebesar 1.200.000. Sekian penjelasan dari saya tentang jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.